Saya pikir Pak Prabowo tinggal mungkin kasih waktu sebulan mereformasi polisi, maka setelah itu tidur nyenyak. Jadi maksudnya begini, dia tidak bisa menahan diri lagi sehingga langsung memecat Menko Polka walaupun tidak ada penggantinya. Belum ada penggantinya ya. Walaupun belum ada penggantinya. Artinya ada yang urgen terjadi di situ, gitu loh. Ada yang urgen terjadi yang Pak Prabowo menyatakan ini harus dicabut segera. Kita lihat juga Ahmad Doviri diangkat menjadi penasehat untuk reformasi polisi, gitu kan? Ya, staf khusus presiden. Ya. Staf khusus presiden dan reformasi polisi. Nah, saya menanyakan tadi salah satu senior polisi, saya tanya orang ini gimana? Wah, pintar dia dan itu lurus. Nah, selama ini tertutupi karena sungkan karena bintangnya 3 terhadap Kapolri, gitu kan? Nah sekarang bintangnya 4 kan? Nah, dia bilang pasti kemampuannya keluar. Nah, jadi reformasi polisi kelihatannya menjadi kalau Ahmad Doviri sudah pensiun bintang 3 dia. Ya, nggak dinaikkan tadi. Oh, tadi dinaikkan ya? Dinaikkan bintang 4. Oke, ya, terus. Nah, kan tidak urgen sebenarnya menaikkan bintang 4 kan? Karena pernah. Tapi kan ingin menunjukkan. Nah, coba kita bayangkan ketua Kompolnas ex officio adalah Jamari Caniago. Oke. Ahmad Doviri adalah ditunggu sebagai ketua tim reformasi. Kalau umpamanya nanti timnya ditambahkan dengan Ogreseno, umpamanya itu kan, mantan Wakapolri, ya kan, yang semangat reformasinya tinggi, masukkan sebagai yang pensiunan polisi didengarkan suaranya semua. Saya pikir Pak Prabowo tinggal mungkin kasih waktu sebulan mereformasi polisi, maka setelah itu tidur nyenyak. Jadi maksudnya begini, pintu geng Solo udah ditutup, ya kan? Udah tertutup, gangguan keamanan juga sudah dibenahi, maka insya Allah dia tinggal konsentrasi untuk target-target janji kampanyenya. Karena yang menarik Pak Prabowo menurut saya sebelum 20 Oktober itu merampingkan kabinet. Itu harus dilakukan. Merampingkan kabinet, tapi adalah udah cukup lah, dan saya pikir yang lain juga memahami akan melakukan perampingan kabinet. Itu. Halo. Yap. Oke. Jadi menurut Anda penunjukan Jamari Caniago sebagai Menko Polkam itu sudah tepat juga ya? Saya pikir Pak Prabowo betul-betul pingin aman, dan kita harus membaca, dan pasti Pak Prabowo punya informasi intelijen sangat kuat sehingga dia tidak bisa menahan diri lagi sehingga langsung memecat Menko Polka walaupun tidak ada penggantinya. Belum ada penggantinya ya? Walaupun belum ada penggantinya. Artinya ada yang urgen terjadi di situ, gitu loh. Ada yang urgen terjadi yang Pak Prabowo menyatakan ini harus dicabut segera, gitu kan. Oke, kita karena Anda tadi bilang Polkam sudah di tangan Prabowo, sekarang kita geser dengan adanya Ahmad Doviri ya. Saya mendengar kabar bahkan Ahmad Doviri ini mau dijadikan Kapolri tetapi sudah pensiun. Saya mengatakan kalau mau dijadikan Kapolri ya dia diaktifkan kembali ya melalui Perpu gitu ya. Apalagi
dia baru pensiun tahun ini ya, karena di undang-undang kepolisian itu sebenarnya bisa diperpanjang sampai 60 kalau dibutuhkan ya. Oke, tetapi ternyata jalan yang ditempuh Prabowo adalah menjadikan dia sebagai penasehat khusus presiden yang terkait bidang reformasi Polri ya, salah satunya. Jadi bidang keamanan dan reformasi Polri. Oke, pertanyaan saya adalah kenapa tuntutan untuk mengganti Kapolri itu malah belum dipenuhi? Masih make melingkar bubur panas juga sepertinya. Saya pertanyaan banyak pihak seperti itu. Saya pikir siapa tahu beliau ingin menyelesaikan secara tuntas gitu kan. Menyelesaikan secara tuntas. Siapa tahu, kita nggak tahu. Siapa tahu Pak Prabowo malah membantu Menteri Keamanan. Ya kan? Atau Menteri Pertahanan dan Keamanan? Bukan, Menteri Keamanan aja. Okay. Nah, siapa tahu Ahmad Doviri disiapkan ke sana gitu kan, untuk membawahi Polri sekalian atau cari menteri lain. Tapi adalah bahwa pertanyaan itu mungkin juga kita tidak tahu bahwa ya begini, kita kan susah mengini Pak Prabowo nih. Siapa tahu ada jebakan-jebakan tertentu yang dia lakukan itu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, sehingga seakan lamban padahal mungkin siapa tahu ingin mengeluarkan semua musuh-musuh yang nggak kelihatan gitu loh. Siapa sih yang ini, kira-kira siapa tahu itu yang terjadi. Dan kita lihat waktu kemarin mutasi polisi, kalau di kepolisian kan mulai kan muncul semua yang yang agak berbeda gitu. Itu siapa tahu itu yang sedang ditunggu oleh beliau, sehingga bisa melakukan penataan sekaligus sampai 3 tingkat ke bawah di bawah Kapolri gitu. Kalau belum ketahuan semua, belum terlalu cepat hanya mengganti Kapolri, maka dia nggak bisa tahu siapa sih sebenarnya yang masih punya masa pemikiran bahwa polisi itu memang harus berkuasa kemana-mana. Gitu kan. Itu kan masa pemikiran pimpinan polisi kan sekarang begitu, bahwa polisi lah ini kan istilahnya orang negara kepolisian Republik Indonesia sekarang itu kan. Nah, karena semua jabatan bisa dipegang oleh mereka gitu. Oke, sekarang Ahmad Doviri ini isu yang saya dengar memang sengaja dicari sosok yang lebih senior dibandingkan Listio Sigit. Dia kebetulan angkatan 89, Listio Sigit angkatan 91. Dan kalau seandainya dia belum pensiun, tuh angkatan yang paling senior yang bertahan sekarang. Jadi angkatan 89 kan rata-rata pensiun tahun ini. Menurut Anda Ahmad Doviri ini tidak hanya sekedar dijadikan penasihat khusus saja bidang keamanan, ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian, tetapi menjadi entry point untuk merombak, mengubah atau mereformasi Polri, begitu? Karena kalau cuma penasihat khusus apa-apa itu, penasihat itu kan nggak ada powernya sama sekali. Dan kalau tidak ditujukan untuk memegang, untuk mereformasi polisi, tidak ditambahkan nama itu. Okay. Kan otomatis hanya dan tidak dipaksakan dari bintang 4 buat apa? Jadi saya yakin betul-betul bahwa ini tujuannya untuk mereformasi kepolisian, karena satu, namanya ditambahkan reformasi kepolisian, dan kedua, pangkatnya dinaikkan gitu. Sehingga tidak sungkan lagi menghadapi Kapolri yang di bintang 4 itu. Oke, artinya Anda mengatakan bahwa untuk pertahanan TNI ke bawah ada Jamari Caniago di situ. Ya. Untuk keamanan yang tugas polisi itu ada Doviri di situ. Nah, itu dua, karena Kompolnasnya kan begini. Kompolnas itu kuat sekali menurut undang-undang. Yeah. Gitu kan. Kompolnas kan Jamari Caniago juga. Yeah. Ex officio. Jadi Pak Prabowo betul-betul menempatkan dua kepercayaan untuk mereformasi kepolisian, yaitu Jamari Caniago sebagai ex officio ketua Kompolnas dan Ahmad Doviri gitu. Ya, tetapi selama ini ex officio itu nggak jalan. Bahkan di era Prof Mahfud misalnya nggak pernah itu. Pak Mahfud yang biasanya sangat sensitif ya terhadap kerja-kerja kepolisian misalnya, itu nggak pernah menggunakan kewenangannya sebagai
ketua Kompolnas, yang ada ya kita lihat tuh siapa yang dari Manado itu yang belum apa-apa udah membenarkan Sambo. Benny siapa? Mamoto ya kan? Belum apa sudah membenarkan polisi dalam KM 50 dan Pak Mahfud sendiri keep silent gitu. Iya. Nah tapi saya pikirnya betul lah bahwa Ahmad Doviri memang dipasang depan. Jadi untuk begitu ya. Nah, tetapi pertanyaan saya adalah sebaliknya, kenapa kemudian tidak dibentuk komisi reformasi kepolisian, reformasi Polri yang merupakan tuntutan masyarakat? Saya pikir siapa tahu Ahmad Doviri yang suruh bentuk. Oke, jadi paling tidak sudah ada orang kepercayaan yang ditaruh di situ gitu ya? Ya, jadi saya pikir sepertinya Ahmad Doviri akan membentuk gitu, membentuk komisi itu. Ya, sepertinya itu karena Pak Ahmad Doviri juga ya orang memberitahu saya bahwa itu salah satu polisi yang intelektual gitu loh. Iya, memang orangnya sopan santun tinggi ya. Saya juga kenal waktu dia jadi Kapolda DIY gitu ya. Oke, dan dia bintang 3 yang memproses Sambo pada waktu itu. Betul. Ya, jadi dia Budi Agung Marioto pada waktu itu, kemudian ada Wakapolri dan satu lagi saya lupa itu ada bintang 3 yang kemudian memproses Sambo. Oke, tadi kita bergerak dari Menteri BUMN, kemudian ke Menteri Polkam, kemudian kepada Ahmad Doviri. Nah, pertanyaan saya adalah terhadap geng-geng Solo sisa ini gimana? Yang kelihatannya kok belum berganti juga. Misalnya Raja Juli Antoni ya kan, si Bahlil, kemudian macam-macam lah. Itu gimana? Ya. Nah, saya melihat begini, ini kelihatannya ini Pak ini kan begini, pintu utama sudah ditutup. Pintu utama itu kan Erick Thohir, Menko Polhukam itu kan pintu utamanya, ya kan? Yang paling utama Kapolri lah. Ya Kapolri pintu. Nah ini menurut saya itulah saya bilang terlalu capek Pak Prabowo kalau sendoknya kurang untuk maka menurut saya ini tinggal menunggu waktu aja. Saya berharap sih 25-20 Oktober pas setahun sudah bersih. Karena begini, jangan lagi lah ada orang berharap bahwa Pak Prabowo ini jalan setengah hati gitu untuk menjadikan dirinya sebagai presiden. Kan begini, bagaimanapun juga Pak Prabowo juga kesel juga tuh walaupun dia dekat sama nah tadi saya dengarkan ini Pandana Baban itu menyatakan Pak Prabowo itu harus menghilangkan perasaan bahwa dia jadi presiden karena Jokowi. Itu Pandana Baban menyatakan demikian. Jadi, nah itu harus memang dihilangkan perasaan itu. Saya bilang begini sih Bang Refli. Dalam hal pribadi, kita menghormati betul sikap Pak Prabowo untuk dekat dengan siapapun, ya kan. Tapi dalam hal bernegara dia harus hitam putih. Sebagai presiden, sebagai Prabowo, kita tahu Pak Prabowo itu adalah orang sangat pemaaf kepada siapapun. Nah, tapi sebagai presiden tidak boleh menggunakan sikap pribadi itu, tidak boleh menggunakan karena presiden itu adalah membawa aspirasi rakyat. Itu kan yang harus ada dihilangkan. Beliau harus mencontoh bagaimana Bung Karno dulu, Pak Harto dengan Pak Bung Karno, dia hormat secara pribadi kepada Bung Karno, tapi sebagai presiden dia mengikuti secara rakyat. Itu kan hitam putih. Pak Habibie dengan Pak Harto begitu juga. Kepada Pak Harto dia hormati, tapi kebijakan Pak Harto yang salah itu hitam putih. Ya kira-kira begitulah. Nah, jadi bahwa dekat secara pribadi dengan Jokowi monggo saja, ya kan. Tapi mempengaruhi kan begini. Jokowi ini masih ikut cawe-cawenya tinggi banget, ikut mengomentari menteri keuangan, ikut mengomentari sebagai apa mengomentari, gitu kan. Nah, terus keluar dulu tadi itu bahwa ada informasi bahwa Budi Ari melapor bahwa tidak ada koordinasi antara Jokowi dengan Prabowo dalam pemecatan Budi Ari. Apa urusannya gitu loh. Jadi kalau Pak Prabowo tidak mau diintip terus oleh Jokowi, maka tutup semua jendela itu ke Jokowi. Gitu kan.
Karena emang keinginan cawe-cawe ini tinggi banget gitu loh. Tinggi sekali gitu. Nah, pintu-pintu yang ada, yang Bapak ini kan ya Kapolri, Bahlil, kemudian yang perlu diwaspadai juga adalah Zulkifli Hasan gitu. Itu. Nah, kemudian Raja Juli jelas itu bukan lagi jendela, itu pintu menganga itu. Pintu menganga itu. Nah, itu menurut saya itu suatu, mudah-mudahan 25 Oktober semua pintu-pintu ditutup sehingga Pak Prabowo di Hambalang tidur nyenyak, di Kertanegara tidur nyenyak, di Istana tidur nyenyak karena tidak ada pengintip lagi. Gitu loh. Oke, Puang, wrap up dan closing statement, Puang. Saya menyatakan bahwa Pak Prabowo lanjutkanlah makan bubur panas untuk menjadikan diri presiden yang mandiri, dan kami rakyat terserah memilih, tapi Bapak harus menjadi presiden dan orang-orang yang Bapak tempatkan betul-betul di presiden dan hanya tunduk pada Bapak, tidak main dua kaki. Nah, sehingga Bapak betul-betul apa yang Bapak inginkan itu berjalan dengan baik. Dan saya pikir Bapak sudah memulai dengan bagus, Menko Polkam, nah tinggal berapa lagi Mendagri, Kapolri, Menhut, dan itu segera sampai 25 Oktober. Nah, tidak sampai 20 Oktober. 20 Oktober. Ya. Bahwa hampir seluruh rakyat itu sebenarnya mendukung Bapak. Tidak mendukung Bapak sekarang adalah justru yang Jokowi. Itu yang tidak mendukung Bapak, dan terbuka dia tidak mendukung Bapak. Orang-orang seperti kami yang selama ini oposisi kepada Jokowi itu mendukung Prabowo sangat kuat, tapi orang-orang Jokowi yang mendukung Bapak selama itu yang sedang marah kepada Bapak. Itu kan, itu kira-kira gambarannya sekarang. Jadi kalau Pak Prabowo masih mencoba mengakomodir orang-orang orang-orang Jokowi, itu salah langkah, karena sebelum Bapak join dengan Gibran, maki-makian ke Bapak, maki-makian Bapak mereka kepada Bapak itu sangat kasar. Setelah Bapak melakukan reshuffle terhadap orang-orang Jokowi, makian juga sangat kasar. Akhirnya itu adalah pendukung palsu terhadap Bapak gitu. Pendukung asli Bapak itu adalah orang-orang yang selama ini memang oposisi pada Jokowi. Oke, sobat era sekalian. Terima kasih Puang Saididu. Terima kasih. Oke. Ya, sobat era sekalian, itu dari Muhammad Saididu. Saya suka panggilnya Puang karena Puang itu sapaan kehormatan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Saididu bermanfaat dan memberikan gambaran ya bahwa kalau Prabowo mau didukung, maka bersihkanlah geng Oslo itu dan buat rencana kerja ke depan yang lebih baik. Itu saja. Kita belum membahas tadi soal Kodari dan lain sebagainya, tetapi is okay lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.